semua dikasih dalam Tuhan. Shalom. 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 Tuhan berkati saudara dan saya, amin. Amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Tepuk tangan di tahun 2020 ini. Ada berapa banyak di antara kita yang diberkati Tuhan hari ini? Boleh angkat tangan saudara bagi Tuhan. Amin. Ada banyak diberkati Tuhan hari, amin. Amin. Anda percaya? Sebab kita hidup di tahun 2020 penuh dengan kasih, amin. Yes. Kita mau berjalan ke tahun 2021. Tidak kekurangan satu apapun. Amin. Biarlah beban kita di tahun 2020 kita tinggalkan. Amin. Andalkan Tuhan dalam langkah perencanaan di tahun 2021. Yes. Amin. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kita mengawali ibadah kita hari ini. Dan ibadah di penghujung tahun 2020 kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kudus, kekasih jiwa kami. Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Penyertaan-Mu Tuhan sepanjang tahun 2020 ini. Kami bersyukur. Fasilitas-fasilitas surgawi yang Engkau berikan kepada kami. Pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami anak-Mu yang baik Tuhan. Jadikan kami hamba-Mu yang baik. Hamba ibadah bagi-Mu selama hidup kami. Layakkan kami bagi-Mu Tuhan. Berkati bangsa kami, kota kami, jemaat-Mu, umat-Mu, berkati dan kasih setiap. Engkau menjauhkan kami daripada virus-virus penyakit sampai hari-hari ini. Segala hormat kemuliaan bagi-Mu Bapa yang kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus. Yang percaya kita berkata, amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan terbaik buat Tuhan kita. Sebab Dia telah lahir bagi kita. Amin. Sebab Yesus telah lahir ke dunia bagi saudara dan saya. Amin. Amin. Katakan hai dunia, bergembiralah sebab Dia lahir bagimu. Hai dunia, gembiralah dan sambut Raja-Mu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Dialah Raja alam semesta. Raja semesta, besar dan mulia. Masyurkanlah, hai dunia, bersama bersyukur, besar-besar anugerahnya. Katakan sekali lagi, hai dunia. Gembiralah dan sambut Raja-Mu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Dialah Raja semesta. Dialah Raja semesta, besar dan mulia. Masyurkanlah dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar anugerahnya. Sebab ada kuasa di bumi bahkan di surga. Namanya Yesus Kristus Tuhan kita. Hanya ada satu nama yang berkuasa atas langit dan bumi. Sebut namanya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Katakan sama-sama. Tuhan menara yang Kota benteng kota benteng lindunganku. Allah yang besar. yang perkasa, Dia Bapa yang baik. Bapa yang
namanya Tuhanku, Yesus namanya. Hanya Tuhan menara yang teguh, Kota benteng perlindunganku. Allah yang perkasa, ya Bapa yang gunung batu keselamatanku. Yo! Engkau yang termulia Di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama. Katakan sekali lagi. Engkau yang termulia Di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang termulia di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Katakan dengan sungguh-sungguh. Nama di atas segala nama. Nama yang membebaskan saudara dan saya. nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama. Nama yang membebaskan. nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama Raja segala raja. segala raja. Oh, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang termulia di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. ada kuasa dalam namanya. Ada kuasa dalam nama. Sekali lagi katakan ada kuasa dalam namanya. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Saudara masih semangat puji nama Tuhan? Masih mau berteriak buat nama Tuhan? Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan terbaik buat Tuhan kita. Semangat. Katakan sungguh-sungguh. Tuhan, Engkau kota bentengku, gunung batuku, keselamatan kami. Sebab kemenangan ada di dalam tangan Tuhan. Kau Gunung batuku dan kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatan kami, kau keselamatanku, dan kau yang membela ku, membelaku. tak akan ku takut. Kuasamu, Kuasamu di dalamku, walau badai walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Yo! Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. dulu sekarang sampai selamanya. Selamanya janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta
Boleh katakannya sama-sama ya. Kau gunung batuku, keselamatanku. Yo. Gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatan kami Tuhan. keselamatanku, dan kau yang membelaku. Tak akan ku takut, kuasamu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganku Tuhan mengangkatku tinggi. Yo. Tuhan kau pandang, tak pernah tinggalkan. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Saudara dan saya telah ditembus Tuhan, amin. Amin. Saudara dan saya telah berjalan selama tahun 2020. Terima kasih Tuhan. Kita patut ucap syukur kepada Tuhan kita. Sebab Dia membawa satu kemenangan menuju kemenangan lain. Di tahun 2020 banyak gangguan dalam kehidupan kita bernegara, bangsa, jemaat. Selama tahun 2020 begitu banyak korban akibat virus COVID-19 ini. Tapi kita ada hadir hari ini oleh karena kebaikan Tuhan atas saudara dan saya, amin. Andalkan Tuhan menjalani tahun 2021. Siapapun kamu, apapun pekerjaanmu, dimanapun kamu berada, apapun statusmu, katakan kepada Tuhan segala keinginan dan permohonanmu dalam doa dan ucapan syukur. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku berserah, Engkau yang berkatiku. Kita katakan sama-sama, apapun yang terjadi, Tuhan berkati kami, sertai kami. Katakan sama-sama, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah aku ragu kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu Tuhan, lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan Janji-Mu Tuhan. janji-Mu Tuhan. Katakan dengan sungguh-sungguh, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Katakan sekali lagi, Kau berfirman dan
bersyukur bagimu hari ini, di mana kami hari ini boleh hidup Tuhan, menikmati segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh memuji muliakan Engkau, menyembah Engkau ya Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur kami boleh ada di tahun 2020 ini Tuhan, di penghujung tahun 2020 Tuhan. Segala rencana kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Rencana keluarga kami, pekerjaan kami, studi kami Tuhan, masa depan kami. Kamu berjalan bersama Engkau Tuhan di tahun 2021. Berkati kami pribadi, lepas pribadi Tuhan. Kalau banyak dosa pelanggaran kami Tuhan selama tahun 2020, ampuni kami Tuhan. Jika Engkau mau Tuhan, boleh menghilangkan virus COVID-19 dari dunia ini Tuhan. Boleh virus ini hilang ke jurang maut Tuhan. Tidak akan kami terganggu, sebab Engkau berkuasa atas segala virus Tuhan di kehidupan kami. Tapi jangan kehendak kami Tuhan, kehendak-Mu terjadi. Kami bersyukur Tuhan, bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami mau bersyukur Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kami mau bersyukur Yesus. Oh Yesus Tuhan. Sebab Kau bagi Kau baik bagi kami. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami mau bersyukur hari ini Tuhan. Sebab nama-Mu besar, sebab nama-Mu besar. Hari ini sampai selamanya. I worship You. Kami mau menyembah-Mu. I worship You. Kami mau menyembah-Mu. Bapa yang baik. Sebab Engkau besar atas apapun juga dan keadaan. Sebab Engkau lebih besar dari segala apapun yang terjadi dalam hidup, nyatakan dalam doa dan bermohon. Sebab Dia yang berkuasa atas kami. Sebab Dia yang berkuasa atas kita semua. Virus tidak akan mengganggu hidupmu. COVID-19 tidak akan mengganggu hidupmu. Tapi kita puji Dia. Sembah Bapa yang baik. Sembah Yesus Kristus yang berkuasa atas hidupmu. Sebab segala sesuatu berasal dari Bapa. Maupun yang akan terjadi, sembuhan akan terjadi. Sebab Dia yang berkuasa hari ini sampai selama-lamanya. Katakan Yesus, Yesus, Yesus. Katakan Yesus, Yesus, Yesus.
lagi kebajikan kemurahan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembahkan Shalom, growers, generation of the winners. Senang sekali untuk bisa ada bersama-sama dengan saudara semua setelah kurang lebih 2,5 tahun. Saya cari kapan terakhir kali kita ketemu dan ternyata pada bulan Agustus 2018. Dan senang sekali untuk bisa dapat kesempatan lagi untuk bisa sharing di depan teman-teman semua. Thank you, terima kasih untuk Kak Anggiat, juga untuk Kak Hera, juga buat semua teman-teman membiarkan saya untuk bisa ada di sini, untuk bisa share di tengah suasana yang sangat baik, di tengah musim yang sangat baik, dan di tengah-tengah perayaan Natal untuk teman-teman semua. Saya percaya bahwa hari ini kita akan mendapatkan sesuatu yang daripada Tuhan, dan sebelum mulai saya pengen untuk semua kita bisa sama-sama berdoa, untuk kita bisa sama-sama mempersiapkan hati kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Kami bisa kumpul sama-sama, kami bisa ada bersama-sama, dan kami mau dengar sebagian dari firman Tuhan. Dan biar firman ini boleh tidak hanya saja kami dengar, tapi bisa kami hidupi, dan kemudian kami bisa mendapatkan rema dari setiap perkataan firman Tuhan yang hari ini kami dengar. Terima kasih Bapa, persiapkan hati kami, jadikan hati kami tanah yang subur, supaya apapun yang ditabur boleh bertumbuh menjadi pohon yang besar, pohon yang baik, berbuah banyak dan buahnya boleh tinggal tetap. Terima kasih di dalam nama Yesus. Semua orang percaya bilang, amin. Saya bersyukur sekali, thank you untuk semuanya. Dan untuk kesempatan kali ini saya kasih judul khotbah saya, Don't Stop. Jangan berhenti, don't stop, jangan berhenti. Ada sebuah firman Tuhan yang akan saya baca dari Yesaya 55, tetapi sedikit tentang Yesaya. Yesaya adalah salah satu penulis yang paling luar biasa dalam jajaran perjanjian lama, karena Yesaya adalah seorang nabi yang tulisannya mengandung banyak sekali kosakata yang sangat baik, penulisan sangat baik, lalu kemudian apa yang dia tulis itu banyak sekali di-quotes atau dikutip di perjanjian baru. Dan salah satu yang menyebabkan Yesaya itu spesial adalah karena Yesaya menuliskan banyak sekali messianic message atau pesan-pesan tentang Mesias. Padahal Yesaya itu hidup 700 tahun, kurang lebih 700 tahun sebelum Yesus lahir. Sehingga kita betul-betul bisa tahu bahwa apa yang Yesaya tulis adalah sesuatu yang dia dengar dari Tuhan dan dia dapatkan dari Tuhan, lalu kemudian dia bisa tulis dan sampaikan itu dan terjadi 700 tahun kemudian. Buat saya itu luar biasa karena 700 tahun kemudian. 100 tahun aja kita udah bingung ngebayangin ya. Kita pandemi belum 1 tahun aja kita semua sudah cukup kelimpungan. Ini 700 tahun kemudian semua yang dia tulis itu mulai untuk di-reveal dan terjadi dan terjadi dan terjadi. Yesaya 55. Saya mulai dari ayat yang ke-8. Tuhan berkata, saya akan bacakan ini dari versi bahasa Indonesia BIMK ya. Tuhan berkata, pikiranku bukan pikiranmu, dan jalanku bukan jalanmu. Setinggi langit di atas bumi, setinggi itulah pikiranku di atas pikiranmu. Jadi setinggi langit, pikiran Tuhan, lalu pikiran kita sejauh itu. Lalu diulang kembali, pikiranku di atas pikiranmu, dan jalanku di atas jalanmu. Seperti hujan turun dari langit dan tidak kembali, melainkan membasahi bumi, menyuburkannya dan menumbuhkan tanam-tanaman,
memberi hasil untuk ditabur dan dimakan. Begitu juga perkataan yang kuucapkan tidak kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi berhasil melakukan apa yang kukehendaki dan mencapai segala yang kumaksudkan. Kamu akan meninggalkan Babel dengan sukacita dan diantar keluar dengan selamat. Gunung dan bukit akan bergembira dan bersorak-sorai. Pohon-pohon di ladang bertepuk tangan. Pohon cemara akan menggantikan semak berduri. Tanaman bunga menggantikan semak belukar. Itu terjadi supaya Tuhan dimasyurkan sebagai tanda abadi yang tak akan hilang. Firman ini keluar dan terus ada ketika saya dapat kesempatan untuk bisa share hari ini, dan saya renungkan, saya bawa sama Tuhan, saya minta apa yang harus saya share, lalu kemudian bagian dari Alkitab ini terus-menerus keluar dan saya terus-menerus baca, lalu kemudian saya mencoba merenunginya. Dan ini mungkin gak punya arti banyak untuk saya, tetapi mungkin punya arti banyak untuk teman-teman semua. Karena apa yang saya sampaikan ini spesial untuk teman-teman dari Grow. Tuhan berkata bahwa jalanku bukan jalanmu, pikiranku bukan pikiranmu. Seringkali dari apa yang kita dapat, apa yang kita punya, apa yang kita alami sekarang mungkin nggak masuk akal, mungkin di luar dari semua ekspektasi, mungkin di luar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Tetapi Tuhan bilang bahwa pikiranmu bukan pikiranku, dan jalanmu bukan jalanku. Jalan Tuhan itu jauh lebih tinggi, pikiran Tuhan itu jauh lebih tinggi di atas mengatasi semua pikiran kita. Jadi kalau sekarang kita mengalami sesuatu yang mungkin kelihatan sulit, mungkin kelihatannya nggak masuk akal, saya mau kasih tahu bahwa, hey, jangan berhenti, don't stop, jangan berhenti, ayo jalan terus. Karena Tuhan nggak pernah bilang bahwa apa yang kita bikin bakal terjadi. Enggak, dia bilang bahwa apa yang dia bikin itu terjadi, apa yang dia rancang, apa yang dia tetapkan sebagai jalannya dia, itu yang akan terjadi dan bukan jalan kita. Bukan apa yang kita rancang, bukan apa yang kita pikirkan. Tugas kita adalah melakukan yang terbaik. Tugas kita adalah jangan berhenti. Terus, jalan terus walaupun mungkin kelihatan sulit, mungkin kelihatan bahwa terlalu sulit dan terlalu luar biasa untuk bisa dilewati. Tetapi tugas kita adalah terus jalan dan lakukan. Sebab Tuhan punya jalan yang jauh, yang gak kelihatan, di luar dari semua yang kita pikirkan. Ayat 10 bilang begini, seperti hujan turun dari langit dan tidak kembali. Dan apa yang sudah disampaikan itu tidak sia-sia. Apa yang sudah Tuhan bikin itu tidak sia-sia. Apa yang dia sudah tetapkan tidak sia-sia. Bayangin dalam sebuah perjalanan, nggak ada jalan yang sia-sia. Memang Tuhan arahin ke situ. Saudara pernah nyasar? Saya suka nyasar. Sekarang lebih sedikit sekali nyasar karena kita punya Google Map, kita punya GPS, masing-masing bisa cari. Kita sekarang kemungkinan untuk nyasar sangat kecil sekali. Kalau dulu sebelum zaman itu semua, saya sering sekali nyasar. Harus beli peta, lalu kemudian baca, cari gimana caranya untuk bisa sampai ke satu tempat, dan cukup sering nyasar. Dan ketika saya nyasar, saya nggak merasa bahwa Tuhan meninggalkan saya. Banyak dari kita yang merasa ketika kita nyasar, Tuhan meninggalkan kita. Tuhan nggak ada di situ. Kemana Tuhan? Waktu pas saya nyasar, Tuhan ada di mana? Tetapi sebetulnya waktu kita nyasar itu, jalan yang kita lewatin waktu kita nyasar itu nggak sia-sia. Itu bukan sesuatu yang sia-sia, yang tidak ada gunanya sama sekali. Tetapi justru waktu kita nyasar, kita jadi tahu, oh kita harus lewat jalan sini, lewat jalan sini, lewat ini. Kita jadi tahu. Sehingga berikutnya kemudian kita jadi bisa lewat situ dan bukan nyasar, tetapi memang tujuannya lewat situ. Dulu saya fotografer, sering kali saya nyasar. Sebelum kita motret, saya dengan istri saya biasanya jauh-jauh hari sebelum hari H kita akan mulai survei. Kita cari tempatnya, lalu kemudian kita
perhatikan matahari itu di mana, lalu kemudian tempat di mana-mana aja, spot mana aja yang harus kita foto, lalu kemudian situasi tempat itu seperti apa, ada makanan, ada restoran di dekat situ yang mana dan segala macam, supaya saya dapat sebanyak mungkin informasi, supaya saya bisa lebih profesional dalam mengerjakan segala sesuatunya. Tapi dalam nyasarnya kita waktu kita survei, itu justru memberikan banyak sekali berkat karena waktu pas kita nyasar, kita ketemu spot-spot, tempat-tempat atau daerah-daerah di mana yang nggak pernah direncanain tetapi justru bagus. Nggak pernah kita harapkan tapi justru ternyata itu bantu banyak. Ketika hari H saya bisa bilang bahwa kita lewat sini dulu nih ya, sebentar kita lewat, ini di luar dari jalur tetapi ini ada satu spot yang bagus sekali, kita perlu untuk berhenti di situ. Dan banyak orang yang sebetulnya mengalami nyasarnya, mengalami keluar jalurnya, lalu ngerasa bahwa, hei Tuhan di mana? Tuhan ada di mana? Kenapa kok kayak begini? Di luar dari segala rencana saya, di luar dari segala apa yang saya harapkan. Sama kayak pandemi tahun ini, ketika bulan Maret dan kemudian kita semua ada di rumah. Saya nggak tahu berapa banyak dari saudara yang stay di rumah atau malah sudah mulai bekerja dan sudah mulai normal. Tetapi nggak ada satu orang pun yang lolos dari pandemi kali ini. Dan ini nggak ada di rencana siapapun, nggak ada satu orang pun yang bikin resolusi tahun 2020 itu masukin pandemi, nggak ada. Nggak ada. Semua orang bikin 2020 dengan harapan-harapan. Tetapi kan nggak sesuai dengan harapannya. Ada banyak sekali resolusi yang hancur tahun 2020. Dan sebentar lagi 2020 mau berakhir, kita mau skip aja gitu kan. Secepat mungkin lah, vaksin sudah datang, kita pengen segera hidup normal lagi. Saya mau kasih tahu bahwa, bahkan di tengah-tengah seperti ini, kita bisa lihat bahwa Tuhan kerja dengan luar biasa. Di tengah-tengah situasi seperti ini, ada banyak sekali orang yang kemudian terus jadi kenal Tuhan. Karena mereka sekarang punya waktu untuk baca Alkitab, mereka sekarang punya waktu untuk stay di rumah, ada banyak sekali keluarga dipulihkan, ada banyak sekali hubungan anak dan orang tua yang dipulihkan karena orang tuanya jadi work from home. Ada banyak sekali berkat di balik dari segala sesuatu yang kita rasa adalah sesuatu yang buruk. Gak ada satupun kalimat atau firman dari Tuhan yang kembali dengan sia-sia. Sama seperti hujan turun dari langit, dia tidak kembali lagi ke langit, tetapi dia membasahi bumi, menyuburkannya. Apapun yang kita lewatin, itu ada dalam rencananya Tuhan. Tuhan yang bikin. Tuhan yang izinkan ini terjadi. Dan kalau dia izinkan, harusnya kita bisa cari, kenapa ya dia izinkan. Mungkin sekarang gak kelihatan, tapi kita harusnya yakin banget. Karena kalau Tuhan izinkan, sama seperti hujan turun dan Tuhan izinkan, dia akan membasahi bumi, menyuburkannya, lalu kemudian menumbuhkan tanam-tanaman, memberi hasil untuk ditabur dan dimakan. Saya suka sekali dengan terjemahan ini karena bilang begini, memberi hasil untuk ditabur dan dimakan. Jadi ada spare untuk kita bisa dapat benefitnya karena kita bisa makan, lalu juga ada bagian untuk kita bisa investasi. Untuk kita bisa berkati orang lain, berkati masa depan, berkati generasi yang akan datang. Ada satu bagian di mana kita tabur. Ayat 11, begitu juga perkataan yang kuucapkan tidak kembali dengan sia-sia, tetapi berhasil melakukan apa yang Tuhan rencanakan, apa yang Dia kehendaki, dan mencapai segala yang Tuhan maksudkan. Ayat 12, kamu akan meninggalkan Babel dengan sukacita. Ini lucu karena Yesaya itu tinggal di Yerusalem, di kerajaan selatan, di kerajaan Yehuda, di waktu-waktu di mana sebetulnya kerajaan utara sudah dibuang dan sudah kalah dan mereka sudah dibuang ke Babel. Dan firman Tuhan turun kepada Yesaya, kasih tahu bahwa kamu akan meninggalkan Babel. Ini kalau orang utara, orang Israel utara selain dari suku Yehuda, 11 suku lainnya, itu kalau dengar mereka akan bingung sekali karena kayaknya bukan buat kita.
mungkin ini bukan buat kita. Karena dia bilang kalau kamu meninggalkan Babel, kamu akan meninggalkannya dengan sukacita. Kita dibuang. Kita ini ada dalam orang-orang buangan. Kita ini orang-orang yang kalah yang kemudian dibuang. Itu adalah titik terendah dari sejarah Israel. Mereka ada di sana karena kalah dan kemudian dibuang. Mereka merasa bahwa Tuhan yang meninggalkan mereka. Tetapi Yesaya bilang kamu akan meninggalkan Babel dengan sukacita. Dan diantar keluar. Artinya disediakan, enggak kabur, tetapi memang kemudian diantar keluar dengan selamat. Dengan selamat. Gunung dan bukit akan bergembira dan bersorak-sorai. Pohon-pohon di ladang bertepuk tangan. Balik lagi tentang ladang, balik lagi tentang pohon-pohon, balik lagi cerita tentang apa yang kamu tabur. Itu akan bersorak-sorai dan bertepuk tangan. Artinya sudah ada pertumbuhan. Artinya udah ada hasilnya dari apa yang selama ini ditabur. Pohon cemara akan menggantikan semak berduri. Saya suka sekali terjemahan ini karena di Christmas kita bicara ada banyak sekali orang bikin Christmas tree, pohon cemara, pohon Natal, dan di sini ditulis pohon cemara akan menggantikan semak berduri. Mahkota duri yang mungkin pernah dipakai oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, sekarang pohon cemara. Sesuatu yang saya kalau disuruh khotbah Natal, biasanya saya akan khotbahin tentang semak duri, tentang mahkota duri, tentang penyalipan Tuhan. Karena Christmas is about Jesus. Tetapi banyak orang yang lebih suka kalau saya khotbah tentang pohon Natal, tentang festival, tentang bagaimana kita harus merayakan ini dengan sukacita. Karena, come on, ini the most wonderful time of the year. Iya, saya juga setuju. Tetapi esensi Natal bukan itu. Esensi Natal bukan tentang festivalnya, tentang meriahnya, tentang segala sesuatu tentang itu. Tetapi esensi Natal adalah ada anak Allah yang begitu mengasihi kita, lalu kemudian turun ke dunia yang seharusnya dia nggak perlu turun. Tetapi karena dia turun, kita jadi ngerti banyak hal. Karena dia turun, kita jadi ngerti tentang Tritunggal. Karena dia turun, kita jadi tahu tentang keilahiannya Allah, Yesus dan Roh Kudus. Waktu dia turun, segala sesuatu tiba-tiba jadi jelas. Segala sesuatu yang kurang jelas tiba-tiba jadi lebih jelas. Karena dia turun. Karena kasihnya yang luar biasa. Pohon cemara akan menggantikan semak berduri. Festif itu memang Tuhan bikin. Musim itu memang Tuhan bikin untuk bisa gantiin itu. Tanaman bunga menggantikan semak belukar. Itu terjadi supaya nama Tuhan dimasyurkan. Sebagai tanda abadi yang tidak akan hilang. Yang terus menerus. Lucu ya, 700 tahun yang lalu ditulis. Sampai hari ini kita masih rayain Natal. 700 tahun lalu ditulisnya. Sampai hari ini kita masih rayain Natal dengan pohon cemara. Saya suka sekali dengan tulisannya Yesaya karena luar biasa buat saya. Dan saya harap itu juga luar biasa buat saudara semua. Saya mau kembali ke kita punya tema, yaitu jangan berhenti. Seperti orang jatuh cinta ya. Saya rasa dari teman-teman semua juga ada yang pernah jatuh cinta atau mungkin sering, jangan sering-sering. Jatuh cinta pada orang yang tepat, berdoa supaya Tuhan kasih orang yang tepat. Kalau kita jatuh cinta, kita biasanya willing untuk memberi tanpa syarat, untuk bisa memberi aja. Karena kita punya kasih yang begitu besar, kemudian kita pengen ngasih aja tanpa ada timbal balik. Nggak pernah satu orang menyukai seseorang lalu kemudian memberi dengan harapan bahwa ya karena saya kasih ini kamu kasih juga dong. Enggak. Satu-satunya hal yang diharapkan adalah semoga pemberian ini memberikan sedikit ruang supaya kamu juga bisa suka sama saya, gitu kan? Tetapi pada intinya, pada esensinya, orang mencintai itu tanpa syarat. Dia mau ngasih aja, pengen aja ngasih yang terbaik. Pengen aja untuk memberikan yang terbaik, nggak usah dibalas, nggak apa-apa. Saya baru ngerti tentang kasih ketika kemudian saya punya anak. Saya punya anak, saya baru ngerti bahwa wow, selama ini saya mengasihi istri saya mencoba untuk bisa mengasihinya tanpa syarat, tetapi
ujung-ujungnya selalu ada rasa di mana saya kan udah coba kasih yang terbaik buat kamu, bukankah seharusnya ada timbal baliknya begitu ya? Selalu akan ada perasaan begitu. Tapi waktu anak, saya nggak punya perasaan begitu. Saya mau kasih dia walaupun dia nggak suka sama saya, walaupun mungkin dia nggak punya. Sekarang anak saya masih bayi, 1 tahun juga belum, 10 bulan. Dia bahkan nggak bisa mengasihi saya, nggak bisa. Dia bahkan nggak bisa punya timbal balik, ada mutualisme gitu ya, ada kasih yang mutual, dia bisa balas, waktu saya sayang dia bisa sayang saya. Enggak. Kita bahkan harus ajarin dia untuk gimana sayang papi. Ya dia cuma tahu gerakan, dia cuma tahu, dia nggak punya perasaan itu. Tetapi apakah saya berhenti mengasihi dia? Enggak. Apakah terus kemudian saya jadi memberi dengan transaksi, kamu usap dulu baru saya kasih makan, saya kasih susu? Enggak kan? Enggak. Kita akan terus kasih karena that's love. Itu kasih, itu cinta. Itu memberi tanpa syarat. Enggak, saya enggak harap kembali. Saya enggak harap ada transaksi. Saya enggak harap ini ada ujung-ujungnya, no string attached, tanpa syarat. Saya mau mengasihi dia. Dan esensi kasih adalah seperti itu. Seperti Allah mengasihi kita, dia juga nggak minta kita terus, gini ya, aku berkati kamu tapi kamu percaya dulu. Saya rasa nggak begitu yang ada di Alkitab. Saya rasa kalau kita percaya bahwa Tuhan hanya akan memberikan segala sesuatunya berjalan baik, lalu kita cuma mau percaya sama Tuhan waktu Tuhan kasih segala sesuatunya baik, saya rasa itu bukan kasih. Saya rasa itu bukan percaya. Saya rasa itu justru adalah sebuah transaksi. Yakin mau transaksi sama Tuhan? Yakin? Kita mau hitung-hitungan? Saya nggak yakin. Seharusnya kita justru melihat bahwa walaupun segala sesuatu boleh terjadi, saya akan tetap mengasihi Tuhan. Saya akan memilih untuk mengenal dan mengasihi lebih daripada mengerti. Tugas kita itu bukan ngerti, bukan. Tugas kita itu bukannya cari kenapa ya, kok Tuhan kok begini ya, kok gitu ya, kok harus gini ya. Tugas kita bukan itu. Tugas kita adalah mengenal. Kalau kita mengenal dia, itu cukup. Kalau kita mengenal dia, kita akan sangat-sangat cinta Tuhan. Kita akan sangat-sangat mengasihi dia. Dan kekuatan cinta itu cukup untuk kita nggak berhenti. Don't stop. Jalan terus. Dengan mengenal dia aja udah cukup sebetulnya fuelnya untuk kita bisa terus jalan. Ada satu orang hamba Tuhan yang sangat saya hormati beberapa, mungkin 1 bulan yang lalu, dia sempat bikin sebuah tulisan di posting Instagramnya yang bilang bahwa saya berusaha untuk mengerti Tuhan, dan daripada saya mulai mempertanyakan kasih karunia-Nya. Dia berusaha untuk berhenti mencari-cari kenapa dan kenapa, daripada dia terus-menerus mencari lalu kemudian terjebak dalam kok begini ya, mempertanyakan kasih karunia Tuhan. Jadi lebih baik berhenti untuk mengerti, tetapi mulai untuk percaya aja kasih karunia Allah. Saya rasa apa yang dia tulis itu bagus sekali, luar biasa, dan incline, sepadan dengan apa yang saya sedang sampaikan, bahwa tugas kita itu bukan ngerti, tapi tugas kita adalah percaya, tugas kita adalah kenal. Kalau kita kenal, kita kan percaya. Saudara naik pesawat aja nggak kenal pilotnya, percaya. Saudara naik ojek aja nggak kenal siapa dia, tapi saudara percaya. Gimana kita bisa nggak percaya dengan Tuhan kita? Dan kita ketemu kurang lebih 2,5 tahun yang lalu, tahun 2018. Tahun 2018 istri saya sedang mengandung anak pertama kami. Lalu kita ketemu di bulan Agustus, bulan September tanggal 9, bulan 9 tahun 2018, tidak akan pernah lupa dalam ingatan saya. Hari itu saya gendong, saya pegang
bayi kecil masih merah, mukanya mirip istri saya, dengan hidung mirip istri saya, cantik sekali, sudah kelihatan muka, ada tangan yang lengkap dan sebagainya, tetapi meninggal di dalam kandungan, lalu kemudian harus dikeluarkan dengan cara normal. Jadi istri saya melahirkan bayi tetapi sudah tidak ada nafasnya. Dan hari itu dengan tangan saya, hari Minggu, saya ingat sekali semua orang sedang sibuk di gereja. Dengan tangan saya masukkan dia ke sebuah kota kecil, lalu kemudian kita langsung pergi ke Pandu untuk kemudian kubur. Nggak ada orang lain, saya yang berdoa untuk dia, saya yang masukin ke lubangnya, saya yang taruh tanahnya, dan saya tidak pernah menangis seperti hari itu saya menangis. Dan waktu saya pulang, saya punya pertanyaan besar. Tuhan, kenapa harus saya? Tuhan, kenapa harus kita? Kita menyerahkan diri untuk bisa menjadi hamba Tuhan. Kita menyerahkan diri untuk bisa melakukan segala sesuatu yang ada di pelayanan. Berhenti, saya melayani Tuhan penuh waktu, tetapi kenapa harus terjadi sesuatu yang di luar dari rencana saya, di luar dari apa yang saya harapkan, dan satu hal yang terus-menerus yang ada di kepala saya, kenapa. Sampai hari ini, saya nggak tahu jawabannya kenapa. Tetapi, I let go the need to know why. Saya lepasin kenapanya. Dan saya mulai untuk bisa, saya nggak perlu tahu kenapa. Karena yang perlu saya tahu adalah apakah segala sesuatu yang terjadi ini akan membawa kemuliaan bagi Tuhan. Dan bukan buat saya, tetapi bagi Tuhan. Sampai kemudian, kalau hari ini saya sangat mengerti karena setelah peristiwa itu saya kasih nama anak itu Lois. Setelah peristiwa Lois, saya cerita tentang Lois ke Afrika, ke Myanmar, ke Nepal. Kemanapun saya pergi, saya cerita tentang Lois. Dan saya ngerti ketika waktu di kandungan ada banyak sekali orang, ada hamba-hamba Tuhan yang tumpang tangan lalu bilang bahwa anak ini akan memberkati bangsa-bangsa. Saya waktu itu amin. Anak ini akan pergi kemana-mana dan ceritakan kebaikan Tuhan dan keajaiban Tuhan atas kehidupan dia. Saya amin. Waktu dia meninggal, saya bingung. Tetapi waktu saya cerita, saya ngerti. Oh ini maksudnya anak ini akan dibawa dan kemana-mana. Saya yang pergi dan cerita tentang anak ini. Saya nggak pernah ngerti kenapa. Sekarang saya punya anak yang kedua, sudah 10 bulan, sangat sehat, baik-baik saja, dan saya senang sekali. Dan saya nggak pernah tahu kenapa terus Tuhan harus ambil Lois. Tapi buat saya cuma ngerti bahwa Tuhan saya baik dan saya mengasihi dia dengan sebisa yang saya bisa, semampu yang saya mampu, dengan semua kekuatan yang ada pada saya mau mengasihi dia. Ada satu cerita di tahun 1974. Ada satu orang Letnan 2, second lieutenant dari intelijen Jepang. Namanya Hiro Onoda. Dia tertinggal dari Perang Dunia Kedua. Dia ditempatkan di sebuah pulau di Filipina namanya Lubang Island. Di Lubang dia ditinggalkan kurang lebih tahun 1942. Lalu kemudian dari sejak itu dia terus berperang dan dia tidak pernah dapat informasi yang dia percaya, yang dia mau ambil bahwa perang sudah berakhir. Jadi sampai 1974, kurang lebih 29 tahun, dia terus berperang. Dari punya pasukan sampai semua pasukannya habis. Dari ada teman-teman sampai dia tinggal sendirian. Dia masih ada di hutan dan masih bergerilya sampai 29 tahun kemudian. Sampai akhirnya
harus ada pimpinannya yang kemudian bawa surat dari Kaisar Jepang, lalu kemudian membacakannya di depan dia untuk dia bisa untuk rilis dia dari tugasnya, dan baru dia kemudian percaya. Tahun 1974 orang ini lalu kemudian diterbangkan pulang dan masih hidup sampai umurnya 91 tahun, dan kemudian kalau sekarang sudah meninggal. Tetapi apa yang terjadi pada kehidupannya yang menarik adalah waktu pas dia ditemukan, waktu pas diketemukan itu orang, dia punya pedang, katana, masih utuh. Ya sudah kondisinya sudah tidak terlalu baik karena 30 tahun kurang lebih ada di situ di dalam hutan, dan dia pasti pakai itu untuk bunuh makanannya, untuk cari makanan, bunuh binatang. Lalu dia masih punya rifle, masih punya senapan. Enggak kosong. Dia punya 500 peluru. 500 peluru. Setelah 30 tahun, 500 peluru. Lalu kemudian dia masih punya beberapa granat tangan. Masih ada beberapa granat tangan. Buat saya menarik ya, kenapa? Karena setelah 30 tahun, kurang lebih ya 29 tahun, 30 tahun lah. Setelah 30 tahun dia ada di hutan. Dia kabarnya membunuh kurang lebih sekitar 30 orang dalam kurun waktu itu. Jadi ada 30 orang petani, siapapun yang kemudian dia bunuh untuk dia bisa ambil makanannya, lalu kemudian dia balik lagi ke hutan. Ini orang gak pernah merasa dia berhenti berperang. Sampai hari terakhir dia menyerah, itu masih utuh. Dia punya senapan, masih punya 500 peluru. Artinya dia masih cari peluru, dia masih cari persenjataan supaya dia terus alert dan dia betul-betul dalam misinya. Pertanyaan terbesar adalah kok dia bisa dan mau, kenapa? Sementara ada sekian banyak orang yang merasa udah selesai sehingga terus kemudian pulang. Kok dia enggak? Jawabannya adalah dia cinta banget sama negaranya. Jawabannya adalah dia mengasihi negaranya. Dan dia cinta dengan Jepang sebegitunya. Sampai kemudian dia nggak berhenti. Dia jalan terus, don't stop. Dia jalan terus. Cinta akan negaranya membuat dia rela untuk mengorbankan segala sesuatu. 30 tahun hidup di dalam hutan nggak gampang. 30 tahun bergerilya nggak gampang. 30 tahun ada di situ bukan sesuatu yang gampang. Tetapi dia terus ada di situ. Nggak berhenti. Kok bisa? Karena dia mencintai. Terlebih lagi kita ya. Seharusnya kalau kita tarik ke kehidupan kita tarik ke apa yang ke segala sesuatu yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Terutama di tengah-tengah Natal, seharusnya kita mengasihi Tuhan jauh lebih daripada Hiro Onoda mengasihi negaranya. Ada terakhir saya dapat kaos dari teman-teman. Hari ini saya nggak pakai karena saya mau pakai kaos ini. Dan kaos ini ada tulisan jatuh 7 kali, bangun 8 kali. Ada satu tulisan peribahasa di dalam tulisan Jepang yang kalau saya baca mungkin semoga tidak salah, yaitu Nanakorobi Yaoki. Nanakorobi Yaoki artinya adalah berkali-kali jatuh tapi bangkit lagi. Dalam banyak sekali teman-teman bisa Google nanti, Nanakorobi Yaoki itu diterjemahkan dengan jatuh 7 kali, bangun 8 kali. Peribahasa Jepang. Saya mau kasih tahu bahwa mungkin teman-teman nggak sadar bahwa Jepang itu bukan negara Kristen, bukan. Jepang itu sampai hari ini masih Shinto, masih belum percaya. Tetapi mereka punya peribahasa yang tulisannya bangun 8 kali waktu jatuh 7 kali. Amsal 24 ayat yang ke-16. Sebab orang benar mungkin akan jatuh 7 kali, tetapi dia akan bangkit kembali. Sebab orang benar mungkin akan nyerah,
Mungkin. Tetapi dia kemudian akan bangkit lagi. Mungkin ada saat-saat di mana nggak ngerti. Tuhan kenapa harus begini? Kenapa kok di luar dari rencana saya? Di luar dari apa yang saya doakan. Bukankah harusnya Tuhan adalah Tuhan yang menjawab doa? Kenapa kok doa saya nggak dikabulkan? Ya, saudara mungkin jatuh, tetapi ada waktu di mana kita harus terus bangkit lagi. Dan bangkit lagi. Dan bangkit lagi. Jangan berhenti. Don't stop. Karena Allah kita Allah yang baik. Kita nggak perlu tanya kenapa, kita nggak perlu tanya harus gimana. Di tengah-tengah perayaan Natal ini saya mau kasih tahu sama saudara kalau Tuhan Yesus tanya, dia punya mental kayak kita yang tanya, lalu kemudian mulai questioning kehendaknya Bapa, maka mungkin dia nggak akan pernah hadir di dunia dan nggak akan pernah ada Natal. Tetapi dia nggak tanya, dia tahu, dia mengenal. Tugas kita cuma mengenal Bapa, ngerti bahwa rancangan dia jauh lebih tinggi dari rancangan kita. Jalan dia jauh lebih tinggi daripada jalan kita. Pikiran dia jauh lebih tinggi daripada pikiran kita. Tugas kita cuma itu. Sisanya lakukan yang terbaik. Sisanya kenal dia lebih dalam hari demi hari. Detik demi detik. Taruh Tuhan di tempat yang pertama dan terutama. Jangan berhenti. Nana Korobi Yauki. Jangan pernah berhenti. Orang Jepang pegang peribahasa itu sebagai sebuah spirit. Mereka punya spirit namanya Bushido. Yaitu untuk bisa jalan terus gak nyerah. Bangkit lagi dan bangkit lagi dan bangkit lagi. Mereka gak ngerti kalau itu diambil dari Amsal 24 ayat yang ke-16. Kita yang harusnya ngerti banget bahwa ini ambil dari Amsal 24 ayat yang ke-16. Teman-teman nanti mungkin bisa bikin lagi kaos ini. Di tengah-tengah Natal ini, saya rasa Tuhan pengen nyampein itu sama teman-teman semua. Teman-teman dari Grow. You are the generation of winners. Orang-orang yang menang, yang berkemenangan. Orang menang gak pernah berhenti. Gak ada satupun orang menang karena berhenti. Di tengah-tengah kesukaran, tetap harus jalan, tetap harus cinta Tuhan, tetap harus pegang apa yang sudah pernah saudara tabur akan saudara tuai. Apa yang sudah pernah dilakukan tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan segala sesuatu yang saudara tanam dalam kerajaan Allah akan berbuah dan buahnya akan sangat-sangat indah. Amin. Dan saya harap apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini memberkati kehidupan saudara semua. Dan saya mau berdoa untuk semua teman-teman supaya teman-teman semua dalam kondisi yang baik, sehat, dan juga punya pengharapan yang besar, tidak berhenti untuk bisa mencintai Tuhan karena kekuatan cinta akan bikin kita terus jalan. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Bapak mau berdoa untuk teman-teman dari Grow, Generation of Winners, para pemenang. Tuhan akan bawa mereka lebih daripada pemenang. Tuhan akan bawa mereka jauh, naik ke atas, tidak pernah turun. Dan mereka akan jadi kepala bukan ekor. Apapun yang sedang mereka bikin yang berhasil. Mereka akan mengenal Tuhan jauh lebih dalam. Dan mereka tidak akan mempertanyakan kenapa mereka nggak cari pengertian. Tetapi mereka akan mencari pengenalan akan Tuhan. Dan hamba berdoa biar sungguh kehidupan mereka boleh diberkati. Biar mereka menjadi dampak di semua tempat di mana Tuhan taruh mereka. Supaya mereka menjadi orang-orang yang sungguh berdampak. Dan kehidupan mereka boleh menjadi garam dan terang. Orang lain boleh lihat bahwa kehidupan mereka berbeda. Dan kehidupanmu akan memberkati keluargamu, memberkati gerejamu, memberkati semua tempat di mana Tuhan taruh. Di dalam nama Yesus. Semua yang percaya bilang, amin. Selamat Natal Grow, thank you, dan blessing untuk semua. Amin. Setelah kita mendengar firman Tuhan hari ini, jadilah pelaku firman Tuhan dalam kehidupan saudara. Sebelum kita menyalakan lilin, kita naikkan pujian. Kau dengar suaramu Tuhan.
John ihu ton maaf. Katakan sekali lagi, hubege suara. Hubege suara, oh Yesus. Hubege suara, oh Yesus. Hubege suara, oh Yesus. Nama John ihu ton maaf. Togu ah. Dalammu Tuhan, hormat dalammu, asa unang libuan, oh do Raja Rajaku, oh do Raja Raja. Sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan, oh Raja Rajaku, di sesa hona sadosa Pujilah namanya selalu. Saat malam tiba, ada terang bintang bersinar. Yang sangat indah. Tidak seperti bintang biasa. Bintang itu memberikan tanda bahwa Sang Juru Selamat sudah hadir di bumi ini. Untukku, kamu, dan kita semua yang percaya pada Kristus, Sang Juru Selamat.
Kita patut berbangga dan bersuka cita karena kedatangannya membawa anugerah bagi setiap orang yang mau menerimanya. Nyanyikan pujian, penyembahan untuk kemuliaan Kristus. Nyanyikan senantiasa dengan penuh ucapan syukur. Pujilah namanya selalu. Sukacita besar, sukacita yang besar telah diberikan kepada kita oleh karena Yesus, Sang Juru Selamat yang telah lahir ke dunia. Mari
kita bersujud menyembahnya, bersorak tak henti memujinya. Nyanyikanlah lagu untuk memuliakannya. Yesus Sang Juru Selamat kita lahir dalam kesederhanaan, membawa kita dalam kehidupan yang kekal. Mari tetap teguh beriman di dalam Yesus sampai selama-lamanya. Mari kita setia padanya. Mari kita satukan hati kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang kami muliakan dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Malam hari Tuhan kami sungguh bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan, untuk kebaikan Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk kedatangan Yesus yang lahir ke dunia ini Tuhan, yang memberikan kami kasih yang luar biasa, yang memberikan kami harapan yang baru Tuhan. Kami percaya dengan kelahiran-Mu Yesus, kami memperoleh kekuatan yang baru, kami mendapatkan sukacita yang daripada Engkau Tuhan. Bapa kami percaya Tuhan, dengan kelahiran-Mu ada pengharapan yang baru buat bangsa kami ini Tuhan. Ada pengharapan yang baru untuk kota kami, kota Bandung juga Tuhan. Kamu terus berdoa Tuhan buat bangsa kami ini Tuhan. Tuhan yang boleh berkati bangsa kami ini. Tuhan yang boleh berkati juga kota kami, kota Bandung Tuhan. Berkati pemimpin kami Tuhan, mulai dari pusat hingga ke daerah. Engkau yang memberkati mereka, berikan hati yang takut akan Tuhan untuk memimpin bangsa dan kota kami ini Tuhan. Bapa, saat ini juga Tuhan kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan kota kami yang dalam pandemi COVID-19 Tuhan. Bapa yang baik, kalau Engkau izinkan Tuhan pandemi boleh berlangsung di bangsa kami ini, kami akan percaya Tuhan, ada rancangan yang indah buat bangsa kami Tuhan. Ada rancangan yang terbaik buat kota kami ini Tuhan. Kami percaya lihat pandemi ini Tuhan, semakin banyak Tuhan jiwa-jiwa yang rindu untuk memuji menyembah Engkau Tuhan. Biarlah Engkau boleh terus curahkan belas kasih-Mu buat bangsa kami, buat kota kami ini. Sehingga pandemi boleh segera berakhir Tuhan, virus ini boleh segera berlalu dari bangsa kami, bahkan dari bumi ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang tahun ini Tuhan. Terima kasih untuk setiap hari-hari yang boleh kami lalui. Tuhan, kami bersyukur untuk keluarga yang ada di sekeliling kami Tuhan, bersama kami Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap aktivitas, untuk usaha, pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami bersyukur juga Tuhan untuk setiap persekutuan kami, untuk Grow Ministry ini Tuhan. Tuhan yang boleh berkati kami semua Tuhan. Berkati keluarga kami Tuhan. Berkati orang tua, kakak adik kami, saudara kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pekerjaan kami, usaha kami. Tuhan yang boleh terus menuntun kami Tuhan. Sehingga kami boleh terus melakukan yang terbaik di dalam usaha dan pekerjaan kami Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk Grow Ministry ini Tuhan. Tuhan yang boleh terus berkati persekutuan kami ini. Sehingga lewat persekutuan ini Tuhan banyak jiwa yang dimenangkan. Biarlah kami boleh terus memberikan hati kami yang sungguh-sungguh untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Malam hari juga Tuhan kami berdoa Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk ibadah malam hari ini Tuhan. Biarlah setiap apa yang kami lakukan, setiap pujian, penyembahan, semuanya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan.
Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, ibadah ini Engkau yang berkati Tuhan hingga selesai nanti Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ibadah ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan terlebih semuanya kami persembahkan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan doa kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan untuk setiap dosa kami, agar kami layak dan kudus di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin saudara. Amin. Amin. Kita boleh mengakhiri ibadah hari ini, malam hari ini. Ibadah ini boleh selesai, tapi kasih Tuhan selalu bersama kita hari sampai selama-lamanya. Amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Kita akan merayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan merayakan tahun yang baru dalam kehidupan kita. Sama-sama kita bergembira. Yesus telah lahir bagi saya, bagi saudara dan saya. Amin. Menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Dari pulau ke pulau, dari benua sampai benua, bersorak memuji nama Tuhan, menyambut Yesus yang lahir bagi saudara dan saya. Amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita. Lagi sama-sama katakan, dari pulau dan benua, dari pulau dan benua, Terdengar seru lagu pujian semua lagi menebus. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Tahun baru. Selamat Hari Natal dan tahun baru. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. A Merry Christmas. Selamat Hari Natal buat saudara. Selamat Hari Natal buat kita semua. Menjelang tahun baru, selamat tahun baru. Sok-sok tahun yang baru, tahun 2021. Sertakan Tuhan dalam hidupmu. Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin. Selamat Hari Natal. 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 Tahun baru. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal.
Natal dan Tahun Baru buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Always grow. God bless us. Halo, selamat Hari Natal.